kita semua pasti pernah dengar ya kalimat-kalimat yang inspiratif. Tapi, gimana kalau satu kalimat aja itu bisa jadi kompas hidup seseorang yang ujung-ujungnya mengubah dunia? Nah, hari ini kita bakal bedah prinsip hidup yang luar biasa banget yang lahir dari keyakinan seorang tokoh yang jujur aja nggak disangka-sangka. Coba deh bayangin, di satu sisi ada seorang tukang sepatu. Ya, tukang sepatu biasa di desa kecil. Terus di sisi lain, ada seorang perintis yang bener-bener merevolusi gerakan misi global. Dampaknya masih kita rasain sampai sekarang. Yang bikin kaget, ini orang yang sama. Jadi pertanyaannya kan, gimana caranya? Gimana bisa seorang tukang sepatu bernama William Carey bisa sampai ngubah dunia? Kok bisa sih orang dari latar belakang sesederhana itu ninggalin jejak yang dalam banget di panggung sejarah? Nah, jawabannya itu ada di 3 pelajaran luar biasa dari hidupnya. Yuk, kita bedah satu persatu. Oke, pelajaran pertama. Langsung aja kita masuk. Judulnya, Iman yang Berani Bermimpi. Dan ini bukan cuma soal percaya doang ya. Ini tentang iman yang secara sadar menolak buat pasif. Supaya kita ngerti betapa radikalnya pemikiran Carey, kita harus time travel dulu nih ke zamannya. Waktu itu, pandangan umum di gereja tuh misi global itu udah selesai. Udah nggak perlu lagi. Para pemimpin di sekelilingnya bilang, tugas itu udah lewat masanya, nggak relevan lagi. Coba bayangin, tekanan buat ikut-ikutan arus itu gede banget pasti. Tapi di tengah semua pandangan yang pasif itu, Carey malah muncul dengan semboyan yang radikal banget. Harapkan hal-hal besar dari Allah, usahakan hal-hal besar bagi Allah. Coba deh perhatiin urutannya. Harapan dulu, baru usaha. Imannya pada kuasa Tuhan itulah yang jadi bensin buat semua tindakannya. Dan landasan imannya ini, wah kokoh banget. Bukan cuma angan-angan kosong, dia benar-benar pegang janji Tuhan, kayak yang tertulis di kitab Efesus, bahwa kuasa Tuhan itu jauh melampaui apapun yang bisa kita doakan atau bahkan kita bayangkan. Nah, jadi ini dia poin kuncinya. Iman yang sejati itu nggak mengecilkan Tuhan dengan logika kita yang serba terbatas. Justru sebaliknya, iman itu bikin kita berani mengharapkan hal-hal yang kayaknya mustahil, karena kita percaya sama Tuhan yang bisa melakukan apa aja. Oke, sekarang kita lanjut ke pelajaran kedua. Dan bagian ini nih yang seringkali paling berat buat kita terima. Setia dalam pengorbanan. Kenapa? Karena iman yang besar itu sering banget diuji lewat penderitaan yang besar juga. Waktu Carey sampai di India, mimpinya itu nggak langsung jadi kenyataan. Jauh dari itu, dia malah dihadapkan sama realita yang brutal. Kita ngomongin soal kemiskinan yang parah banget, penyakit tropis yang mematikan, dia harus kehilangan anggota keluarganya, dan pekerjaan misinya itu berkali-kali kelihatan gagal total. Terus apa yang bikin dia kuat bertahan? Ya keyakinan, seperti yang kita baca di Galatia ini. Bahwa kalau kita nggak capek berbuat baik, pada waktunya nanti kita pasti akan menuai. Asal kita nggak nyerah di tengah jalan. Ini tuh lari maraton, bukan sprint. Jadi pelajaran pentingnya di sini adalah panggilan Tuhan itu ukurannya bukan kenyamanan atau hasil yang cepat. Ujian yang sesungguhnya itu justru apa kita bisa tetap setia pas jalannya lagi susah banget dan tujuannya belum kelihatan sama sekali. Oke, dari sini kita lanjut ke pelajaran ketiga, dan ini nunjukin gimana semuanya nyambung, Injil yang menyeluruh. Jadi Carey itu sadar banget, iman itu bukan cuma urusan pribadi kita sama Tuhan, tapi iman itu punya dampak buat mengubah masyarakat. Coba lihat deh, pendekatannya itu komprehensif banget. Dia nggak cuma sekedar khotbah. Pertama, dia terjemahin Alkitab, supaya orang-orang bisa baca firman Tuhan pakai bahasa mereka sendiri. Kedua, dia bangun sekolah-sekolah buat memberdayakan pikiran masyarakat. Dan ketiga, dia berjuang secara aktif melawan praktik-praktik sosial yang nggak manusiawi. Visi dia ini benar-benar sejalan sama gambaran surga yang kita baca di kitab Wahyu. Bahwa iman itu emang buat semua bangsa, semua suku, semua bahasa. Jadi waktu dia nerjemahin Alkitab dan bangun sekolah, dia itu sebenarnya lagi bangun jembatan. Jembatan supaya Injil bisa dimengerti dan dihidupi sama orang-orang dalam budaya mereka masing-masing. Jadi, pelajaran ketiga ini ngajarin kita sesuatu yang penting banget. Misi yang sejati itu nggak bisa dipotong-potong. Dia harus menyentuh hati lewat Injil, mencerahkan pikiran lewat pendidikan, sekaligus mengubah masyarakat dengan memperjuangkan keadilan dan martabat. Semuanya satu paket. Nah, setelah kita lihat 3 pelajaran luar biasa dari hidup Carey ini, pertanyaannya sekarang buat kita. Terus, kenapa? Apa artinya semua ini buat kita hari ini? Apa warisan yang bisa kita ambil?
Ini dia intinya. Ini kesimpulan dari semua cerita hidupnya. Kisah William Carey ini jadi bukti nyata kalau Tuhan itu nggak selalu nyari orang yang paling pintar, atau paling hebat, atau paling mampu. Tapi yang dia cari itu adalah hati yang mau dipakai dan kesetiaan buat bertahan sampai akhir. Seorang tukang sepatu bisa mengubah dunia, bukan karena kehebatannya, tapi karena kesediaannya. Dan ini ngebawa kita ke renungan terakhir. Ngeliat teladan Carey, jangan-jangan tanpa sadar kita sering ngebatasin apa yang Tuhan bisa lakuin lewat kita. Jadi pertanyaannya balik lagi ke kita. Berani nggak kita, kayak si tukang sepatu itu, mengharapkan hal-hal besar dari Tuhan, terus dengan iman kita kerjain bagian kita? Jawabannya ada di diri kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.